ternyata imamat itu tidak mampu untuk mendatangkan keselamatan. Kenapa? Karena kurban itu harus diulang. Kenapa tidak mampu mendatangkan keselamatan? Karena pengudusan yang dihasilkan oleh doa dan kurban dalam imamat Lewirat itu tidak bersifat definitif. Shalom, salve, selamat berjumpa para pemirsa di mana saja Anda berada. Berjumpa dengan kami, Komsos Keuskupan Manokwari Sorong, bersama dengan saya, Pastor Septo Trifon Poli, dalam program Ruang Katekese, RUKE. Kita telah membahas beberapa bagian dari sakramen-sakramen gereja. Salah satu sakramen yang akan kita bahas untuk saat ini yaitu tentang sakramen tahbisan. Orang seringkali menyebut sakramen imamat, tapi sesungguhnya penyebutan yang lebih tepat adalah sakramen tahbisan, sacramentum ordinationis. Tentu ada banyak hal berkaitan dengan sakramen tahbisan ini, baik dimensi-dimensi teologis, dimensi-dimensi mendasar, tapi juga dimensi-dimensi pastoral, liturgis, atau hal-hal yang lain. Nah, pada saat ini kita akan melihat satu dari beberapa dimensi dari sakramen tahbisan ini. Hal ini yang sungguh sangat mendasar tentang hakikat dari imam itu. Sakramen tahbisan meliputi 3 tingkatan, yaitu tahbisan diakonat, tahbisan imamat, dan tahbisan episkopat. Pertama untuk diakon, kedua untuk imam, yang ketiga untuk uskup. Nah, hal-hal mendasar apa yang ada di balik itu? Kita lihat dulu sendiri. Kalau dalam gereja disebut sacramentum ordinationis, berasal dari kata ordo. Dalam dunia Romawi klasik, ordo itu menunjuk pada suatu lembaga sipil dalam tata pemerintahan. Ordo itu menunjuk pada suatu kelompok khusus dalam tata pemerintahan sipil. Tidak ada hubungannya dengan dunia kegerejaan. Nah, tapi dalam gereja Katolik, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab hukum kanonik, ordo itu menunjuk pada lembaga, dan lebih khusus menunjuk pada ordo para uskup, ordo para imam, ordo para diakon. Lembaga di mana para uskup ada, lembaga di mana kelompok para imam terhimpun, lembaga di mana orang-orang yang ditahbiskan menjadi diakon berada. Kecuali itu, ordo juga menunjuk pada ordo para perawan, ordo para katakumen, ordo para pasangan suami istri, ordo para janda. Ordo menunjuk pada suatu lembaga khusus. Kita tidak berbicara tentang organisasi, berbeda, tapi menunjuk pada lembaga hidup. Nah, dari kata ordo kita juga mengenal kata ordinatio, artinya proses atau cara atau jalan di mana seseorang digabungkan ke dalam suatu ordo tertentu. Ordinatio itu menunjuk pada penggabungan seseorang ke dalam ordo.
Dalam gereja secara khusus kita mengenal sakramen tahbisan. Cara, jalan di mana seseorang digabungkan ke dalam kelompok para diakon, di mana seseorang digabungkan ke dalam kelompok para imam, atau seseorang digabungkan ke dalam kelompok para uskup. Nah, ordinatio ini atau penggabungan seseorang masuk ke dalam lembaga tersebut itu bukan sekedar suatu penggabungan biasa, bukan juga sekedar suatu pengangkatan atau pendelegasian tugas, bukan sekedar pelantikan oleh komunitas atau pengangkatan oleh kelompok umat beriman. Kita pilih orang ini masuk ke dalam ordo, bukan sekedar itu. Ada hal yang jauh lebih mendasar di balik penggabungan seseorang masuk ke dalam ordo para diakon, ordo para imam, ordo para uskup. Karena lewat tahbisan seseorang menerima anugerah Roh Kudus. Supaya apa? Supaya orang yang bersangkutan sanggup untuk melaksanakan kuasa suci, kuasa kudus, atau dalam bahasa teknis disebut sakra potestas. Jadi seseorang lewat tahbisan digabungkan ke dalam ordo para diakon, atau digabungkan ke dalam ordo para imam, atau digabungkan ke dalam ordo para uskup, itu dalam rangka menjalankan kuasa suci, sakra potestas. Dan sakra potestas itu, kuasa kudus itu dari Allah asalnya. Itu diberikan dari Allah asalnya dan diberikan hanya oleh Kristus. Dan jalan untuk itu adalah melalui gereja. Tidak ada jalan lain untuk melaksanakan sakra potestas ini. Tidak ada jalan lain untuk melaksanakan kuasa kudus ini selain lewat jalan gerejanya. Maka seseorang yang diangkat masuk ke dalam ordo tertentu itu dipilih hanya oleh Kristus, diangkat hanya oleh Kristus untuk pelayanan gereja. Dipilih oleh Kristus, diangkat oleh Kristus untuk maksud pelayanan gerejani. Nah, tanda nyata dari pemilihan dan pengangkatan oleh Kristus itu, itulah lewat penumpangan tangan oleh uskup, bukan dengan cara lain. Kecuali penumpangan tangan disertai juga dengan doa tahbisan, maka dua hal tersebut merupakan materia dan forma yang membentuk sehingga seseorang benar-benar nyata dipilih dan diangkat oleh Kristus, diberikan anugerah Roh Kudus untuk menjalankan kuasa kudus, sakra potestas yang berasal dari Kristus. Jadi inilah jalan di mana pengangkatan seseorang untuk pelayanan gerejani oleh Kristus melalui gereja. Nah, para pemirsa, di mana saja Anda berada, dalam kitab Keluaran bab 19 ayat 6, kita mengetahui bahwa Yahweh memilih bangsa Israel menjadi bangsa kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kerajaan imam dan bangsa yang kudus, semua masuk dalam kelompok itu. Tetapi dari 12 suku Israel yang ada satu kelompok tertentu yang memang diangkat oleh Allah untuk tugas khusus, yaitu kaum Lewi dan semua keturunannya menjalankan tugas untuk pelaksanaan liturgi, pelayan liturgi. Suku Lewi dipilih oleh Yahweh khusus
untuk tugas-tugas keliturgisan ini. Jadi dari semua ada sekelompok yang dikhususkan untuk tugas tertentu. Dalam kitab Ibrani bab 5 ayat 1 dikatakan di situ bahwa kelompok khusus ini ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Nah, perhatikan di sini bahwa ada satu kelompok khusus, sudah disebutkan dalam kitab Keluaran, diulangi dalam kitab Ibrani, bahwa ada satu kelompok khusus yang diangkat untuk maksud membawa persembahan, membawa doa-doa, dan membawa kurban untuk penebusan dosa. Nah, inilah yang disebut imamat kaum Lewi. Tetapi ternyata kita perhatikan imamat Lewirat ini, imamat yang dijalankan oleh kaum Lewi ini untuk mewartakan sabda Allah, membangun persekutuan dengan Allah lewat doa dan kurban. Ternyata imamat itu tidak mampu untuk mendatangkan keselamatan. Kenapa? Karena kurban itu harus diulang. Kenapa tidak mampu mendatangkan keselamatan? Karena pengudusan yang dihasilkan oleh doa dan kurban dalam imamat Lewirat itu tidak bersifat definitif. Nah, kurban Kristus menghasilkan pengudusan. Kurban Kristus membuat keselamatan yang bersifat definitif. Mari kita lihat apa yang menjadi isi keyakinan iman gereja berkaitan dengan sakramen ini. Isi keyakinan iman gereja nyata dalam doa-doa liturgi, dalam prefasi, dalam perayaan Ekaristi, dan dalam doa-doa tabisan. Kata-kata ini bukan cuma sekedar kata-kata yang bagus, tetapi syarat dengan makna. Mari kita lihat, pada waktu tabisan uskup, dalam prefasi tabisan ada kata-kata doa seperti ini. Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dengan sabda rahmat-Mu, Engkau telah memberi kepada gereja-Mu susunannya. Sejak awal Engkau telah memilih umat kudus, yakni anak-anak Abraham yang benar. Engkau telah memilih pemuka dan imam, dan tidak pernah membiarkan tempat kudus-Mu tanpa pelayanan. Nah, ini kutipan singkat tentang isi keyakinan iman gereja berkaitan dengan betapa pentingnya ordo para uskup ini, ordo para orang tertabis ini dalam kerangka penyelamatan Allah. Engkau telah memilih pemuka dan imam dan tidak pernah membiarkan tempat kudus-Mu tanpa pelayanan. Dalam tabisan imam, gereja berdoa demikian. Tuhan, Bapa yang kudus, dalam perjanjian lama, Engkau telah mengembangkan tugas dan pelayanan dalam tanda-tanda kudus. Musa dan Harun telah Engkau tetapkan untuk membimbing dan menguduskan umat-Mu. Engkau telah memilih orang-orang lain sesudah mereka dalam jabatan dan martabat yang sama, guna membantu mereka dalam karyanya. Dalam pelayanan melintasi padang gurun, Engkau telah membagi-bagikan kepada ke-70 orang tua-tua roh Musa, sehingga dengan bantuannya
mereka lebih muda dapat mengantar umat-Mu. Kepada anak-anak Harun telah Engkau berikan bagian dalam tugas terhormat bapanya, supaya jumlah imam perjanjian lama cukup untuk korban dalam kemah kudus, yang hanya merupakan bayangan dan pratanda keselamatan yang akan datang. Doa-doa yang diasal-usulkan dalam imamat perjanjian lama, bahwa Musa dan Harun membutuhkan pembantu-pembantu dan pengganti-pengganti. Ya, ada hubungannya dengan doa pada privasi pada waktu tabisan uskup, yaitu Engkau tidak pernah membiarkan tempat kudus-Mu tanpa pelayan. Dan ini semua dihayati sebagai sinyal awal, atau dihayati sebagai pratanda tentang keselamatan yang lebih definitif yang nanti akan datang. Pada waktu pentabisan diakon, gereja berdoa, Allah yang Maha Kuasa, untuk melayani nama-Mu, Engkau telah mengadakan 3 bentuk tugas pelayanan dan telah melengkapinya dengan anugerah-anugerah kudus, sebagaimana pada awal mula Engkau telah memilih untuk diri-Mu anak-anak Lewi demi pelayanan pada kemah kudus yang pertama. Ini kutipan-kutipan, doa-doanya panjang, tapi ini bagian-bagian dari doa-doa panjang tersebut, baik untuk tabisan uskup, tabisan imam, maupun tabisan diakon. Kesemuanya pada intinya mau mengatakan bahwa butuh pelayan-pelayan kurban dan doa demi penebusan dosa. Persembahan dan kurban untuk penebusan dosa dibutuhkan orang-orang untuk mempersembahkan itu. Nah, para pemirsa di mana saja berada, masih dalam hubungannya dengan imamat ini. Imamat perjanjian lama, baik yang dijalankan oleh kaum Lewirat, secara khusus apa yang disebutkan dalam imamat juga tugas-tugas untuk membawa kurban, untuk membantu Musa dan Harun dan menjadi pengganti-pengganti mereka, dan gereja mengakui bahwa itu merupakan tanda akan keselamatan yang akan datang. Maka kedatangan Kristus dan pengorbanan Kristus menjadikan imamat Kristuslah yang satu-satunya definitif. Segala sesuatu yang dipratandai imamat perjanjian lama menjadi penuh dalam Kristus Yesus, sebab Dialah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Timotius bab 2 ayat 5, bahwa Kristuslah pengantara antara Allah dan manusia. Kalau dalam kitab Kejadian bab 14 ayat 18 dikatakan bahwa Melkisedek merupakan imam Allah yang maha tinggi, dan ini dalam tradisi Kristen dipandang sebagai pratanda dari imamat Kristus, imam besar satu-satunya menurut peraturan Melkisedek. Kristus disebutkan dalam kitab Ibrani bahwa Kristuslah yang menjalankan tugas imamat dalam kerangka imamat Melkisedek, yaitu imam Allah yang maha tinggi. Kristus itu kudus,
tanpa salah dan tanpa noda. Demikian kitab Ibrani bab 7 ayat 26 mengatakan. Kristus itulah imam yang satu-satunya. Karena dalam kitab Ibrani yang sama bab 10 ayat 14 dikatakan di situ bahwa oleh satu kurban saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Kurban apa itu? Kurban di atas kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya. Yesus Kristus menjalankan imamat menurut aturan Melkisedek, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Keluaran bahwa dialah imam Allah yang maha tinggi. Dan oleh kurban salib, satu kurban salib, dia telah menguruskan secara definitif semua orang dari dosa-dosanya oleh satu kurban saja. Karena Kristus orang yang tanpa salah, tanpa dosa, tanpa noda telah melakukannya. Maka imamat Yesus Kristus menjadi satu-satunya imamat yang melengkapi, menyempurnakan semua imamat yang lain. Dan inilah imamat yang bersifat definitif, unik, tak tergantikan, tak ada duanya, dan tak ada yang setara dengan itu. Kenapa demikian? Karena Kristus itu melakukan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, apa hubungannya imamat Kristus dulu itu dengan gereja? Nah, imamat Kristus, kurban Kristus hadir dalam kurban ekaristi gereja. Ingat kata-kata Tuhan, lakukanlah ini setiap kali kamu mengenangkan daku. Maka penebusan Kristus yang unik dan tak tergantikan serta definitif itu hadir dalam kurban ekaristi gereja. Kurban penebusan Kristus dihadirkan oleh imamat jabatan. Ingat, ada dua macam imamat. Ada imamat umum yang diperoleh oleh semua orang beriman berkat pembaptisannya. Dan yang kedua, imamat jabatan yang diberikan kepada orang-orang tertentu lewat sakramen tabisan. Nah, kurban penebusan Kristus yang bersifat unik dan definitif itu dihadirkan oleh imamat jabatan, tanpa menghilangkan atau tanpa mengubah sedikit pun dari keunikan imamat Kristus. Hanya Kristuslah imam yang benar dan yang sejati. Lain daripada itu adalah pelayan-pelayannya. Kristuslah satu-satunya imam yang sejati. Dan semua yang ditabiskan adalah pelayan-pelayan imamat sejati itu. Para imam tidak membuat korban yang baru. Para uskup tidak menciptakan korban yang baru untuk tidak mempersembahkan persembahan dan kurban untuk penebusan dosa, tetapi menghadirkan apa yang Kristus sendiri telah lakukan untuk penebusan manusia. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, semoga hal-hal ini mencerahkan kita pada sisi terdalam dan pada dasar-dasar yang utama. Seperti saya katakan tadi di awal, ada banyak hal lain yang perlu untuk kita gali bersama. Ada banyak hal lain, dimensi-dimensi lain dari sakramen tabisan. Mudah-mudahan pada kesempatan berikut kita akan melengkapi sisi-sisi tersebut. Mari kita doakan para imam, semoga hidup mereka tetap kudus dan bersesuaian dengan martabat
yang diberikan kepada mereka. Semoga hidup mereka lurus seperti Kristus sendiri yang hidup lurus. Berdoalah untuk para imam, bukan hanya mengeluh tentang mereka. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Shalom, salve.